Menikahi Hot Om. Bab 207. Maafkan aku, Mas. Aku benar-benar salah. Aku salah dalam mendidik Rahmita. Jelas semua ini kesalahanku. Aku juga tidak bisa mengendalikan diriku. Menuruti anak ternyata membuat kehidupanku dan Rahmita semakin hancur. Aku pun tidak habis pikirkan sejauh ini akibatnya. Perbaikilah selagi sempat, Sasmita. Aku, sebagai kakakmu hanya bisa memberitahumu yang terbaik. Kakak mana yang akan tega melihat adiknya menderita? Tapi sebelumnya aku ingin mengajarkan padamu apa itu artinya menghargai dan mempertahankan. Selama ini kau tidak bisa menghargai apapun yang menjadi milikmu, hingga pada akhirnya satu persatu hilang. Kau masih memiliki Rahmita, beritahu dia selagi kau masih punya daya. Bawa dia kembali ke jalan yang benar. Pergilah dari sini dan bawa dia pergi. Akan aku berikan kalian kehidupan yang layak di luar sana tanpa menjadi benalu lagi di sini. Belajarlah dari anak sekecil Widya, yang mana dia tidak membalas semua keburukan dengan keburukan. Karena yakinlah, kau akan merasa malu dan semakin bersalah ketika orang yang kau sakiti malah memberikan kebaikan terhadapmu. Eyang Sasmita hanya bisa meneteskan air matanya jika mengingat pesan dari kakaknya tersebut sebelum puncak masalah ini meledak beberapa hari yang lalu. Perasaan malu itu semakin menggerogoti hatinya ketika melihat perlakuannya terhadap Widya. Padahal, anak itu masih menyambutnya baik ketika ia diam-diam menjenguknya tempo hari di rumah sakit. Sekarang hanya ada penyesalan. Rahmita keras kepala. Tidak bisa ia nasihati dan bersikeras mempertahankan hubungannya dengan Gunadia. Ia ingin membangun kehidupan rumah tangganya yang nyata bersama lelaki itu. Dan juga, ia berambisi untuk membahagiakan Jingga anaknya. Ia ingin memberikan keluarga yang utuh untuk putrinya tersebut. Dor, ark, suara tembakan mulai menggema. Teriakan nyaring pun mulai diperdengarkan. Di tempatnya, Rahmita semakin ketakutan. Bu, ucap Rahmita panik, gimana ini, Bu? Kayaknya Mas Gunadia udah mulai pakai senjata. Ya, Rahmita tahu benar bahwa suara teriakan itu bukan berasal dari Gunadia. Jelas ia hafal betul bagaimana suara lelaki tersebut. Namun ketakutan itu semakin membuat tubuhnya gemetaran. Demi apapun, ia tidak siap untuk mati ataupun kehilangan segalanya sekarang. Baru sebentar sekali rasanya ia menikmati segalanya. Menjadi nyonya rumah sekaligus istri satu-satunya Gunadia baru saja ia rasakan. Tidak rela jika semuanya sirna begitu saja. Juga karena Jingga belum mendapatkan apapun dari suaminya ini. Hak waris Gunadia sama sekali belum lelaki itu urus sebab berada dalam masa pemulihan pasca terkena tembakan dari Mahesa. Tidak mungkin jika dirinya langsung membahas perihal harta pada suaminya tersebut. Bisa-bisa malah mengamuk karena ia terus-menerus membahasnya. Pasalnya, entah kenapa lelaki itu berubah tidak seperti dulu sejak keluarganya tidak lagi tinggal bersamanya. Juga mungkin karena Mama Indah yang tidak lagi ada di sisinya. Bu, ucap Rahmita bersimpuh di depan Eyang Sasmita yang masih duduk di pinggiran kasur itu. Ayo, Bu. Kita pergi dari sini. Eyang Sasmita menghela napasnya pelan. Bahkan ketakutan sama sekali tidak merajai dirinya. Pergilah, Rahmita. Selamatkan dirimu. Tidak apa. Ibu di sini saja. Ibu kenapa sebenarnya? Teriak Rahmita yang semakin geram bukan main. Ibu sama aja kayak Mas Gunadia. Kalian berdua malah berubah saat semuanya sudah di depan mata. Jadi, apa gunanya yang kita lakukan selama ini kalau pada akhirnya aku aja yang bersemangat? Lagi, Eyang Sasmita hanya bisa mendesah pelan. Sudah ibu katakan, Rahmita. Semua yang kita lakukan ini akan membawa kita pada angkara murka. Tobat selagi masih bisa. Minta maaf pada semua orang yang sudah kita sakiti. Setidaknya, mati pun kita hari ini, sudah tidak membawa beban.
Susah urusan di akhirat, nak. Amal sama sekali tidak punya, sedangkan kita harus mau menanggung dosa si pemilik sabar sebab tidak ada pahala yang bisa kita pindahkan ke dia. Tentu semuanya akan berbalas, Rahmita. Ibumu ini sudah tua. Sudah saatnya banyak ibadah dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Tidak akan kuat ibu menanggung semua siksa itu. Kamu juga, Nduk. Ayolah, sudah. Eyang Sasmita masih menaruh harapan jikalau putrinya ini akan bisa diberitahu. Namun sayangnya tidak. Matanya langsung menatap nyalang mata senjanya. Ibu ini ngomong apa? Desis Rahmita. Susah payah Rahmi berada di titik ini. Sampai rela digebuki sama anak setan itu, tapi ibu malah nyuruh tobat dan minta maaf ke dia. Kepala Rahmita menggeleng pelan. Jelas tanda penolakannya terhadap apa yang dikatakan oleh ibunya. Ibu benar-benar nggak masuk akal. Kedua tangan Eyang Sasmita terjulur menggangi pundak Rahmita. Selagi sempat, nak. Ibu temenin kamu kalau kamu malu untuk menemuinya. Sungguh, Widya itu memang baik hatinya. Murni kalbunya. Ibu disambut hangat bahkan mendapatkan pelukan darinya. Bukannya ibu yang meminta maaf, malah dia yang meminta maaf, Rahmita. Dia malah meminta maaf pada ibu sebab menjadi biang masalah di hidup semua orang. Dia merasa, dengan keberadaannya dia keluarga ini, malah membuat semua orang tertarik melakukan dosa. Rahmita menepis tangan Eyang Sasmia. Alah, udahlah, Bu. Jangan paksa Rahmi untuk melakukan hal yang bahkan dalam bayangan saja Rahmi tidak akan pernah melakukannya. Sampai mati pun, Rahmi tidak akan pernah minta maaf ke Widya, Bu. Karena dialah sumber dari penderitaan putriku. Dialah yang sudah membuat Jingga menderita. Dialah yang sudah merebut semua perasaan Mahesa untuknya. Ya, dia itu adalah biang dari semua masalah. Tidak, Bu. Rahmita tidak akan memaafkan Widya. Eyang Sasmita gemetar melihat betapa kerasnya Rahmita. Sungguh, selama ini ia tidak menjalankan perannya dengan baik sebagai ibu. Bagaimana putrinya tersebut menjadi seegois itu? Eyang Sasmita masih ingin berusaha sekali lagi. Mana tahu saja putrinya itu akan mengerti. Dengarkan ibu, nak. Widya bahkan tidak melakukan keburukan apapun pada kita. Kita yang malah selalu mengganggu ketentraman hidupnya. Ayolah. Selagi sempat. Kamu minta maaf padanya. Rahmita menggeleng tegas. Ia kembali menepis tangan itu dari pundaknya agar pergi dari sana. Setelahnya, Ja pun berdiri di hadapan ibunya. Sudah, Bu. Tidak usah berusaha merayu Rahmita untuk melakukan hal yang mustahil. Jangan harap Rahmita mau. Membayangkannya sadar Rahmita tidak sudi. Nggak mungkin. Dor. Kembali suara tembakan itu mengudara. Membuat Rahmita semakin gemeteran dibuatnya. Ia sungguh takut hidupnya akan berakhir sekarang. Ya sudah kalau ibu mau mati di sini. Rahmita nggak akan lagi berusaha untuk membujuk ibu. Ibu terlalu konyol menyikapi masalah. Rahmi pergi, Bu. Rahmita pun memutar tumit, mulai berbalik tuk melangkah menuju pintu. Ia sungguh tidak ingin mati konyol di rumahnya sendiri. Sedangkan Eyang Sasmita, hanya bisa menatap putrinya itu dengan perasaan yang teramat kecewa. Air matanya pun gugur melewati pipi. Rasanya hancur, sangat hancur sehancur-hancurnya. Ia pun merebahkan dirinya ke atas tempat tidur. Menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut dan menangis pilu di sana. Jika memang hidupnya harus berakhir saat ini, maka Ja akan pasrah. Terpenting ia sudah meminta maaf pada orang-orang yang disakitinya. Setidaknya ia sudah merasa lega. Ibu memang bodoh. Geram Rahmita tidak percaya. Susah-susah sampai titik ini, malah mikir nyerah. Nggak habis pikir sama pemikiran ibu. Rahmita mengendap-endap. Penerangan sama sekali tidak ada. Ia harus meraba-raba untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
Sangat tidak mungkin ia menggunakan penerangan, sebab hal itu malah akan memancing. Dor! Suara tembakan itu kembali menggema dengan keras. Teriakan kembali diperdengarkan. Demi apapun, ia yakin kalau dari suatu tempat Gunadia telah melepaskan tembakan-tembakan itu untuk para perampok yang menyantroni rumah mereka. Memang dasar rampok miskin. Nggak ada otak bikin onar di rumah orang. Bukannya kerja malah berusaha merampas milik orang lain. Rahmita kesal bukan main membayangkan orang-orang asing yang sempat ia lihat tadi. Kalau punya senjata seperti Gunadia, maka ia akan ikut menembaki kepala pencuri itu satu persatu agar tidak merampas miliknya. Pada satu titik, perempuan itu berhenti melangkah. Ia sudah memperkirakan jika tapaknya hampir sampai ke tangga. Demi apapun ia tidak lagi berani bergerak saat mendengar percakapan dua orang yang kini bergerak naik ke atas. Napasnya terasa tercekat di tenggorokan. Sungguh, ia tidak berani berpindah sedikitpun. Ia merasa, para perampok bahkan itu bisa mendengarkan detak jantungnya yang menggila. Ambil sebanyak-banyaknya. Ini keluarga Ningrat. Hartanya nggak berseri. Ya. Yang terpenting perhiasan sama uang. Di kamar bawah tadi udah dapat banyak. Kamar atas pasti lebih banyak. Yoi. Gas. Laki-laki tua tadi gimana? Udah dihandle sama bos. Ditembak kakinya. Biarin aja. Mampus. Dia udah matiin 3 anak buah kita. Lagi dihajar sekarang buat buka brankas kamarnya. Bagus. Mantap. Nggak ngangka juga rumah sebesar ini sepi. Kan mantap. Percuma aku kerja di sini puluhan tahun. Yang ditakuti kalau anak laki-lakinya itu ada di sini. Mampus kita. Pakai tangan kosong aja dia bisa ngelumpuhin orang-orang. Gerakannya kayak bayangan. Gesit. Si Mahesa itu. Iya, betul. Dia juga punya senjata kayak Pak Gunadia. Mereka punya surat izin punya senjata itu. Terlatih. Sadar bakal punya banyak musuh gara-gara bisnisnya ada di mana-mana. Mantap kalau gitu. Bagus dia nggak ada. Sorot Center mulai menyoroti kamar Sasmita. Saat mereka hendak menekan handle pintu, tanpa sengaja Ramita menyenggol vas bunga pada meja hias di sebelahnya. Prak. Seketika Center itu menyorot ke tubuhnya. Woi jangan lari. Teriak suara salah satu rampok itu. Kejar, bro. Rahmita pun dikejar dengan langkah cepat. Saat kakinya hendak menuruni anak tangga, rambutnya langsung digeram dan ditarik dengan keras. Kenak, lo. Hajar, bro. Ini, nih. Gayanya sok bos. Tapi aslinya rampok juga.